Oke, mari kita bahas sesuatu yang cukup berat. Menurut seorang ahli biologi evolusi, Dr. Brad Weinstein, kita semua ini sepertinya sedang berjalan lurus menuju jurang kepunahan. Peringatannya tuh jelas banget, umat manusia lagi dalam bahaya besar. Tapi lucunya, kita mungkin lagi sibuk mengkhawatirkan ancaman yang salah. Kutipan ini, wah jujur bikin merinding. Dr. Weinstein itu bukan lagi ngomongin ancaman di masa depan yang jauh loh. Menurut dia, proses yang bisa mengakhiri peradaban kita itu bukan lagi kemungkinan, tapi sesuatu yang sudah sedang terjadi saat ini juga. Jadi, apa sih inti peringatannya? Gini deh, coba bayangin. Dr. Weinstein ngelihat kita ini kayak kru kapal yang sibuk ngepel dek, padahal lambung kapalnya udah bocor parah. Perhatian kita, kata dia, ada di tempat yang salah. Nah, ini dia inti masalahnya. Coba deh kita lihat dunia modern yang kita bangga-banggain ini. Menurut Weinstein, semua ini tuh dibangun di atas fondasi yang rapuh banget. Kita udah menciptakan sistem global yang begitu rumit dan saling nyambung, sampai-sampai satu guncangan kecil di tempat yang salah bisa meruntuhkan semuanya. Terus, bahaya spesifik apa dong yang kita abaikan? Menurut Weinstein, ada beberapa ancaman raksasa yang entah kenapa jarang banget kita bahas, padahal dampaknya bisa jauh lebih cepat dan lebih menghancurkan. Kita semua kan sering banget ya dengar soal perubahan iklim. Dan ya itu memang penting. Tapi Weinstein khawatir fokus kita cuma ke situ doang, justru bikin kita buta sama ancaman lain yang bisa melumpuhkan peradaban dalam hitungan hari, bukan puluhan tahun. Dia nunjukin dua ancaman utama. Pertama, bahaya dari luar angkasa. Badai matahari raksasa yang bisa mematikan seluruh jaringan listrik kita. Dan yang kedua, bahaya dari dalam diri kita sendiri, runtuhnya kepercayaan kita pada institusi-institusi penting. Sains, pemerintah, media, yang bikin kita jadi nggak bisa kerjasama waktu krisis datang. Biar kebayang skalanya, coba kita lihat peristiwa Carrington tahun 1859. Waktu itu, ada badai matahari dahsyat yang menghantam bumi dan membakar jaringan telegraf, satu-satunya teknologi listrik saat itu. Sekarang coba bayangin, badai yang sama terjadi hari ini di dunia kita yang serba listrik. Itu bukan cuma mati lampu biasa, itu bisa jadi kiamatnya peradaban modern. Nah, ini nih, angka yang bikin merinding. Kalau ada badai matahari yang menghancurkan trafo-trafo utama di jaringan listrik, butuh lebih dari 1 tahun untuk ganti 1 unit aja. Sekarang, bayangin kalau ratusan yang rusak barengan. Kita bukan ngomongin mati lampu beberapa hari ya. Kita ngomongin satu benua bisa gelap gulita selama bertahun-tahun. Dan masalahnya nambah parah. Perisai alami planet kita, medan magnetnya, justru lagi melemah dan kutubnya lagi bergeser. Artinya, pertahanan alami kita terhadap radiasi matahari itu lagi menurun, bikin kita makin rentan sama badai matahari dahsyat. Oke, jadi apa sih benang merahnya? Apa yang hubungin semua kerapuhan ini? Nah, Weinstein punya satu konsep kunci buat ngejelasinnya. Konsep itu namanya hypernovelty. Gampangnya gini, teknologi dan masyarakat kita itu berubahnya ngebut banget, sampai-sampai tubuh dan otak kita yang evolusinya ribuan tahun jadi nggak bisa ngejar. Jadinya kita ini kayak mesin dari zaman batu yang dipaksa ngejalanin software paling canggih. Pasti nelek kan? Dan inilah akibat dari kesenjangan itu, kita jadi makin tidak cocok sama dunia yang kita ciptain sendiri. Kerapuhan sistem listrik kita, ketidakpercayaan pada institusi, itu semua bukan kebetulan. Itu semua gejala dari ketidaksesuaian fundamental antara siapa kita secara biologis dan dunia seperti apa yang kita bangun. Oke. Kedengarannya emang suram banget ya. Tapi apa ada solusinya? Untungnya, Weinstein nggak cuma nakut-nakutin. Dia juga nawarin beberapa langkah konkret yang bisa kita ambil mulai dari skala yang paling besar. Solusi utamanya ada 2, dan sebenarnya cukup simpel dan nggak mahal-mahal amat kok. Pertama, perkuat jaringan listrik kita biar tahan banting sama badai matahari. Kedua, amankan bahan bakar nuklir bekas. Banyak banget yang sekarang disimpan di kolam pendingin yang butuh listrik nonstop. Kalau listrik padam total, kolamnya bisa mendidih dan jadi bencana nuklir. Mindahin itu semua ke tong penyimpanan kering yang aman, itu menghilangkan risiko raksasa ini. Selain solusi buat negara, Weinstein juga menekankan apa yang bisa kita lakuin sebagai individu. Dan ini penting, ini bukan soal mumpuk makanan kaleng atau bangun bunker di bawah tanah ya. Ini lebih ke soal membangun ketahanan dari dalam diri kita. Jadi pertanyaannya buat kita semua, apa yang bisa kita lakuin buat menghadapi masa depan yang kita nggak tahu bakal kayak gimana ini? Dia nyaranin 3 hal. Pertama, asah cara berpikir kita. Jangan cuma jadi spesialis di satu bidang, tapi jadilah seorang generalis yang bisa beradaptasi. Kedua,
bangun komunitas yang beneran, kenalan sama tetangga, karena saat internet mati, hubungan antar manusia itulah yang bakal menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, coba deh latihan kecil, coba hidup tanpa listrik selama seminggu, atau beberapa hari aja. Latihan ini bakal cepat banget nunjukin di mana kelemahan kita. Dan kita tutup dengan pemikiran ini. Kita ini lagi menyeberangi sebuah jembatan yang rapuh menuju masa depan, dan gak ada jaminan kita bakal sampai ke seberang. Peringatan Weinstein ini intinya bukan buat jadi peramal kiamat, tapi ini adalah panggilan untuk kita semua, biar berhenti terobsesi pada satu ancaman saja dan mulai membangun ketahanan, baik sebagai masyarakat maupun sebagai individu untuk menghadapi ketidakpastian apapun yang ada di depan.